Ini ada T1 lah, kita tulis T1, di sini ada T2, di sini ada W2, sudah gitu, di sini ada FGSec ya. Nah, di sini juga ke sana ya, itu T2 dan T1 sama ya. Jadi kita bisa meninjau 3 buah bendanya tentu, tapi sebetulnya kalian udah bisa juga kalau yang ingat ya, menggunakan rumus cepatnya ya, waktu itu. Udah kasih rasanya gitu ya, langsung gitu yang udah jadi, rumus jadi bukan rumus cepat ya, rumus jadi gitu. Tapi kalaupun, ya saya harus ngejelasin lagi, jadi ya apa, kita lihat ya. Pertama, benda ke satu gitu kan, nih M1. Di situ ada N, di situ ada W, ya. Jadi N-nya pasti sama dengan W ini, nggak usah bingung-bingung karena datar gitu ya. Kan N min W sama 0 gitu, panjangnya gitu, N sama dengan W, N sama dengan MG begitu ya. Ini di sigma FY-nya. Terus berikutnya lagi berarti bisa nyari FGSec kan gitu. FGSec-nya ada mu kali N. Kan ini mu K. Jadi udah pasti bendanya bergerak. Nggak usah dicek-cek, nggak usah dites, dikasih taunya koefisien gesekan kinetik gitu ya. Ya berarti dia udah pikir asumsikan bahwa bendanya pasti bergerak lah gitu ya. Mu kali N berarti mg gitu. Jadi di sini 0,2 dikali M1 M1 dikali G. Ya boleh mu mg dulu nggak apa-apa lah. FGSec sama dengan mu K, sorry. Mu K mg atau M1G lah gitu ya. Nah, udah kayak gini berarti T1-nya apa gitu ya. Kalau dianggap A-nya ke sana, A-nya ke sana, berarti di sini T1 min FGSec itu sama dengan M1 dikali A. Jadi T1-nya adalah M1 dikali A ditambah mu M1 dikali G. Kalian mau masukin angkanya silahkan ya, nggak apa-apa, langsung masukin angkanya gitu ya. Saya sih akan coba kayak gini dulu. Gitu ya. Nah udah kayak gini, dapat nih, kita akan cari yang benda 2. Nah, benda 2 itu yang jatuh gitu ke situ, T-nya, T2-nya, sedangkan W2-nya ke situ ya, A-nya ke sana. Jadi ini langsung aja W2, itu W2 min T2 sama dengan M2 ya, M2 dikali A. Jadi T2-nya adalah M2 dikali G min M2 dikali A. Pindah-pindah ya. Nah ini T2-nya. Oke, setelah dapat 2 itu, buat apa sih gitu ya? Itu buat di katrol. Katrolnya itu alfanya ke sana atau A-nya ke situ. Di sini T1-nya mentang, di sininya ke bawah T2-nya. Sehingga di situ tuh adalah T2 kali R ya, min T1 kali R, atau saya bisa tuliskan langsung aja gini kali R sama dengan, oh ini sigma tau gitu ya. Sigma tau I kali alfa. Ini saya cuma langsungin aja. I-nya itu K, MR kuadrat. Dengan K-nya itu apa? Nah, ini kalau kita tahu sinder pejal K-nya setengah ya. Cuman itu saya mau masukin nanti. K MR kuadrat dikali A per R. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini jadi T2-nya input, T2 tuh M2 dikali G min M2 dikali A min T1 M1 dikali A. Ini karena min jadi min mu M1 kali G sama dengan K M A. Yang ada A dikumpulin aja ya, mungkin sebelah kanan semua ke kananin. Jadi ini K M, M-nya M katrol, M katrol ya. Jadi K M katrol dikali A ditambah M1 ditambah M2 gitu kan. Kali A, jadi A-nya di luar aja begini kan. Nah, saya kira kalian udah tahu lah kosinus kayak gini. Di sini M2 min mu M1 kali G. Tujuannya lagi ngapain? Ya, lagi cari rumus cepatnya gitu kan ya. Buat yang nggak tahu. Kalau buat yang udah tahu ya pasti tadi udah masukin ya rumus cepatnya. Terus langsung ya. Ini jadi M2 min mu M1 kurung kali G. Di sini ya pernya K M K plus M1 plus M2. Ya itu, setelah kalian dapat nih A-nya, ya tentu tinggal dipakai aja kalau nyari A-nya ya. Udah gitu kalau nyari tegangan tali gimana ya? Kalau nyari tegangan tali tinggal ditempelin aja ke salah satu, ke sini ke T1 atau ke
ke T2, dimintanya tegangan tali benda-benda 2 berarti T2 gitu kan. Udah, berikutnya ya, jadi kalian bisa nyari A-nya berapa, ini input nih harganya berapa, jadi si A ini harganya mau diinput, saya pakai yang biru aja, M2-nya itu 4, jadi tinggal 4, dikurangin mu-nya itu, ini kalian bisa lihat tuh ya, rangkaiannya jadi kayak lebih panjang gitu kalau misalnya kayak gini ya, 0,2 dikali 2 itu udah 0,4 dikali 10, gravitasinya dianggap 10 gitu ya. Terus K-nya di situ setengah dikali massa katrolnya adalah 4, itu jadi 2, ditambah di sini 4, ditambah 2. Jadi 2, 2, 4, 8, bawahnya 8, atasnya 4 kali 4 itu 3,6, jadi 36/8 ya. Yang mana nanti tinggal dihitung ke sini T2-nya. T2 sama dengan gitu ya, M2-nya ada 4 dikali 10 ya 40 dikurangin M2-nya 4, 4 dikali 36/8, coret-coret 2, 18, 40 kurang 18, 22. Jadi ini 22 Newton ya. Nah, lihat prosesnya ya, kalau kalian udah sering ngerjain ini atau misalkan pakai ini, kalian kan cuman bikin ini sama itu dapat cepet ya beres sebetulnya ya. Nah ini rumusnya bisa dipakai ya. Buat yang mau tahu Pak kalau rumus jadinya, ah, ini PG Pak saya harus buat SBMPTN dan sebagainya gitu kan ya. Nah, siapa tahu ada gitu kan. Kan lumayan menyingkat waktu gitu. Nah, kita lanjut nih. Kalau nomor 16 sama 17 kan soal hafalan ya. Berikut di bawah ini merupakan beberapa pernyataan, bukan hafalan sih ya, tapi teori kadang-kadang konsep ya, bukan untuk dihafalkan kadang-kadang ya. Cuma kalau nggak ingat juga ya betul ya, problem betul. Nah, berikut di bawah ini merupakan beberapa pernyataan tentang fluida statis. Fluida statis itu yang diam itu bukan yang sedang mengalir, artinya gitu ya. Apabila massa jenis sebuah benda lebih kecil daripada fluida, maka benda tersebut akan mengapung bila berada pada fluida tersebut. Ya itu benar ya, gitu kan. Mengapung itu kalau massa jenis bendanya lebih kecil. Artinya kalau supaya bisa mengapung gimana ya, besi itu kan logam, lebih besar daripada air, harusnya tenggelam. Ya tenggelam kalau kalian massa jenis besinya segitu. Tapi kan manusia itu punya ini ya, punya kecerdasan gitu ya. Ya udah saya jadikan suatu benda begitu ya, menjadi massa jenis kapal misalkan. Yang mana massa jenis kapal tuh harus lebih kecil daripada massa jenis air. Caranya gimana? Bikin ruang kosong yang banyak sehingga volumenya besar. Jadi massa jenisnya berubah. Massa besi atau massa baja gitu dibagi volume yang begitu besar supaya lebih kecil daripada 1 atau lebih kecil 1000 gitu kan, 1000 berapa, 1000 ya kalau air laut mungkin 1021 gitu kan, kilogram per meter kubik. Nah, itu bisa ngapung. Mau sebesar apapun kapalnya, seberat apapun gitu ya, asalkan massa jenisnya kecil atau Fa lebih besar daripada W benda, itu akan mengapung. Kan gitu ya logikanya ya. Oke, maka itu kalau kapal selam yang ngatur-ngatur volume diisi air atau dibuang diisi gas. Supaya apa? Itu ngatur massa jenis. Mau naik ke atas atau turun gitu ya. Nah, kapal laut yang terbuat dari baja dapat mengapung karena massa jenis kapal laut lebih kecil. Jadi betul gitu kan, massa jenisnya lebih kecil ya ngapung. Kalau massa jenisnya lebih besar gitu pada air ya tenggelam dia gitu ya. Jadi karena ini gitu. Dia udah bilang di sini soalnya di sini massa jenis kapal laut bukan lagi massa jenis besi. Karena besi-besi itu udah diolah menjadi kapal laut gitu. Jadi massa jenisnya beda. Sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cair yang dipindahkan. Lah ini memang teorinya mengenai Archimedes. Jadi oke ya, tiga-tiganya ini oke, pernyataannya benar ya. Oke, saya kira itu ada yang mau tanyain dulu nggak? Cukup jelas nggak yang kayak gitu tuh? Devan, oke, cukup jelas Devan? Devan, Jelas, Pak. bisa bisa ya Devan ya. Nah, kita lihat nih nomor 17. Nomor 17 itu mengenai Bernoulli itu udah kelihatan ya. Jadi kalian lihat beberapa kali kalau diulangan dulu bahas ini, bahas ini. Artinya apa? Artinya kalian mesti bisa ini. Jadi diharapkan setelah
ujian fisika itu tahu gitu kan bentuknya oh begini tuh apa gitu kan. Jadi pengetahuan yang ingin disapainya ini ya. Kenapa sih sayapnya seperti itu gitu kan? Yang panjangnya di sini gitu ya. Setidaknya kalau kalian mau nanti yang seneng ngemodif mobil gitu kan jangan kebalik gitu kan. Kalau kebalik kan terbang nanti kan. Nah, jangan jadi kayak pesawat terbang gitu kan desainnya harus sebaliknya dari pesawat terbang gitu. Jadi ke bawah, makin cepat makin nempel sama lantai kan gitu ya. Nah, ini sayap pesawat dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas ya. Itu udah jelas lah kalau kayak gini pasti yang di atas tuh A atas, B bawah gitu ya. VA-nya pengen lebih cepat gitu ya, pengen lebih cepat dari VB supaya apa? Supaya P tekanan di atas lebih kecil daripada PB. Jadi PB-nya ngangkat gitu, menekan ke atas jadi ya terbang ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa jawab yang B. Ya alasannya apa? Waktu itu saya bilang bahwa di sini lintasannya lebih panjang. Supaya titik yang sama, molekul yang sama ketemu kembali di sana, di ujung sini, artinya V di atas harus lebih cepat, cek, supaya ketemu lagi sama yang bawah yang lintasannya lebih pendek. Itu apa tuh konsepnya ya. Nah, kita lihat nih nomor 18, 19, 20. Di sini ada air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius ya. Jadi ini mengenai kalor-kalor seperti itu dicampur 40 gram air sejenis. 90, 25 ketemu. Ya udah pasti azas black ya. Jika tidak ada kalor lain proses ini berarti nggak ada tempatnya, nggak ada kalorimeter, nggak ada apa gitu, cuman berdua aja. Kalian bisa bikin garis yang begitu gitu kan ya. Tuh, ini ya di sini aja bisa tuh. Di situ T misalkan suhu yang berapa nih? Suhu yang lebih tingginya, suhu yang lebih tingginya di situ adalah 90 ya, 90 ketemu di situ tengah-tengah T, di sini 25. Jadi pasti ada yang naik, ada yang turun. Makanya disebut azas Black, yaitu azas Black itu apa? Ki lepas sama dengan Ki terima. Jadi Ki lepas sama dengan Ki terima. Yang melepaskan yang mana ya? Tentu yang banyak ya. Yang punya lebih itu akan memberi ya melepas. Yang kurang itu yang menerima. Jadi kalau kita selalu pengen menerima berarti kita ya kurang begitu kan. Kita harus lebih kan gitu ya, kita bisa terus memberi. Nah, kita lihat Ki lepas. Ki lepasnya itu adalah MC delta T. Masanya di situ 60 yang suhu 90, oke deh. Jadi ini MC delta T ya gitu ya rumusnya. Jadi sini saya masukin langsung lah 60 kali C-nya 1, kalau jenis air itu 1 kali delta T. Delta T-nya jadi 90 min T akan sama dengan 40 gram air sejenis. Ya, ini sejenis juga ya. Jadi C-nya aja dicoret. Terus ini kasih kurung, jangan lupa di situ T-25 ya. Di sininya kurung T-25. Jadi tinggal hitung aja ini coret-coret 3 itu 2, berarti ini 270 min 3T sama dengan 2T min 50. Jadi di situ 5T, ini ke sini 320. Jadi T-nya ada 64 ya derajat Celcius. Seperti itu ya. 64 derajat Celcius. Nah, nomor 19 ya. Yang ini yang nomor 19 kita lihat tuh kayak gimana ya? Oh, ganti warna aja. Sebuah ayunan sederhana 4. Oh, ini ya. Ini pernah dilatih nih ya, pernah dilatih. Jadi mestinya bisa ya, mestinya benar semua ya. Sebuah ayunan sederhana periode T, panjang L. Grafik T kuadrat terhadap L seperti pada gambar berikut. Bila panjang tali dikurangi 36 derajat persen gitu ya, maka periode ayunan menjadi berapa? Nah, kalian harus tahu periode itu hubungannya apa ya. Jadi T itu 2pi akar L per G. Jadi itu hanya bergantung dari panjang untuk bandul ya. Jam itu tuh yang bandul gitu ya, semakin panjang baru periodenya makin besar. Yang pendek nggak bergantung pada masa bandulnya itu sendiri, apalagi kalau ditempatin di yang nggak ada gesekan udara gitu. Kalau ada gesekan udara yang ngaruh pasti masanya ya. Jadi di sini kok bisa kuadrat grafiknya ya, berarti ini harus dikuadratin juga kan, jadi 4pi kuadrat kali L per G gitu ya. Di situ pengennya 4pi kuadrat juga sama 4pi kuadrat kali L per G kan. Nah, ini awalnya kan begini ya. Sekarang oh iya ya, sebuah ayunan sederhana periode T panjang L seperti grafik T kuadrat terhadap L seperti gambar. Bila panjang tali sekarang dikurangin
36% gitu kan, maka periode ayunan menjadi berapa? Ya, ini berarti begini ya, dibandingkan T dengan di sini 4pi kuadrat lagi, ini T kuadrat yang kedua gitu kan, dikali di situ dikurangi 36%, berarti panjangnya sekarang tinggal 0,64. Nah, 64% gitu ya per Oke, ini L. Oke, jadi coret 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 coret, maka ini ya diakarin lah 2pi per T 2 sama dengan itu 1/0,64 diakali jadi 1/0,8. Nah, jadi T2-nya sama dengan 1,6 pi. Udah, beres ya, kali silang. Jadi itu jawabannya D ya. Oke, ada yang tanya dulu nggak nih sampai nomor 19 ini? Graciela, oke. Bisa? Chris? Bisa, Pak. Saya, oke ya. Kita lanjutkan lagi. Ini 3. Oh iya ya, kurang satu nggak masuk lupa. Oke, berikutnya nomor 20. 20 seperti ini gambarnya ya. Gambar di bawah ini menyatakan perambatan gelombang tali. Jika periode gelombang 2 second, maka persamaan gelombangnya apa? Gitu ya. Di sini amplitudenya sama semua. Ini gelombang berjalan, jadi kalian udah tahu lah gitu ya. Satu periode itu dari mana ke mana itu sampai ke 4 itu yang panjangnya. Cuma ini kan meter, jadi itu panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya itu 4. Yang 4 apa? Di situ meter, ya 4 meter. Terus buat apa? Itu buat nyari K. K itu kan 2pi per lambda. Jadi di sini 2pi per 4. 2pi per 4 itu adalah setengah pi ya. Omeganya di sini periodenya udah dikasih tahu ya, periodenya sama 2 second. Ya itu jadi bagus sekali kalau udah dikasih. Jadi omega itu 2pi F atau 2pi per T. Jadi sama dengan pi. Sehingga dari sini kita bisa dapat persamaannya. Persamaannya adalah 0,5 sinus gitu kan. Sinus omega T min Kx, rumusnya gitu ya. Kurung jadi pi T min setengah pi X. Nah, di sini pi-nya pengen keluarin semua ya, nggak apa-apa ya. 0,5 sin, pi-nya keluar jadi T min setengah X atau 0,5 X. Maka kita jawab yang B itu ya. Nah, jadi oke itu seperti itu ya. Cesar oke, Cesar bisa. Bisa, Pak. Bisa. Kamu langsung tahu ya ditanya. Ya, bisa, kamu hebat ya. Luar biasa nih. Oke, bagus ya. Kita lanjut. JC bisa nggak? JC ada yang mau tanyain nggak? Mana Jesslyn? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, kita lihat.